Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam damai. Di sini saya seperti materinya tentang intelijensi. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi di Gimana kabar kalian? Oke, kalau memang baik. Di sini sebelum memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita menyiapkan doa terlebih dahulu. Berdoa sebelum memulainya, saya akan absen dulu untuk mengetahui kehadiran kalian. Dari teman kalian adakah yang tidak hadir? Oke, baik kalau memang ini langsung saja di sini saya akan men-share screen tentang materi kita. Yang mana materinya tentang intelijensi. Adapun pengertian dari intelijensi yaitu intelijensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai definisi oleh para Menurut Donald Steiner, seorang psikologi menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Sedangkan menurut istilah, intelijensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses sesuatu hal, dan kemampuan yang memiliki untuk menyesuaikan diri. Jadi seorang memiliki intelijensi, dia akan bisa menyesuaikan diri dengan itu. Selanjutnya adapun yang kedua yaitu intelijensi dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Yang pertama, kemampuan berpikir abstrak. Seseorang yang memiliki intelijensi yang baik, dia akan memiliki pikir abstraknya secara bagus. Dan kedua, kemampuan mempertimbangkan, memahami, dan menelaah. Di sini, seseorang yang intelijensi apa yang disampaikan oleh orang atau lawan bicaranya. Misalnya pada saat proses belajar, jika ada guru yang menggunakan kata berbelit-belit, tapi karena intelijensi yang baik, dia akan memahami dan menalar apa yang dimaksudkan oleh guru tersebut. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi dengan seseorang yang intelijensinya baik, dia akan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, walaupun di lingkungan baru ataupun dan lain sebagainya. Selanjutnya, kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja dan secara rasional dalam hidup. Selanjutnya, perbedaan antara IQ dan intelijensi. Nah, kalau secara yang kita ketahui kan intelijensi dan IQ itu kan hampir sama, tetapi itu beda. IQ merupakan singkatan dari intelligence quotient, di mana IQ diukur dari kemampuan berpikir, berakal, dan menanggapi sesuatu. IQ merupakan istilah yang lebih spesifik dibandingkan pengertian intelijensi secara umum, di mana kepribadian seseorang dapat dinilai dari intelijensinya, sedangkan prestasi akademik hanya dapat ditentukan oleh IQ-nya. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa perbedaan intelijensi itu bisa dapat menilai dari kepribadian. Misalnya kepribadian baik berarti intelijensi, sedangkan IQ itu hanya bisa dilihat dari prestasi akademik. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki IQ tinggi, yang pertama memiliki ingatan kuat, di mana jika orang yang IQ-nya tinggi maka dia akan mudah mengingat atau ingatan yang kuat. Dua, rasa penasaran yang tinggi, di mana seseorang yang memiliki IQ tinggi itu dia akan memiliki tingkat penasaran yang sangat tinggi. Misalnya melihat sesuatu yang baru ditemukan, dia akan mencari dari berbagai sumber apa sih maksud dan bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya ada kemampuan membaca. Nah, ini bisa dikatakan misalnya pada anak SD yang baru masuk SD, ada anak SD yang masih jika intelijen IQ-nya baik, dia akan langsung dapat membaca. Dia akan tidak bisa membaca atau kurang dalam hal itu. Selanjutnya ada kemampuan bermusik. Yang terakhir ada kemampuan mengobrol dengan orang dewasa ingin selalu baik.
itulah tadi materi kita tentang intelijensi. Jika ada yang ingin tanyakan, jangan bersedia. Baik jika kalau memang tidak ada, terima kasih atas perhatian kalian karena sudah ikut bergabung dalam pembelajaran ini. Kita bisa akhiri perkuliahan ini karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri pula dengan berdoa berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akhiri pertemuan ini. Saya aturkan santi, om santi, santi. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera, salam. Terima kasih.